Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Gus Ahmad Junaidi. Jadi di sini melanjutkan video mengenai review kuliah Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, dia komentar bawah terkait artikel yang sudah saya pernah buat mengenai review kuliah filsafat. Di sini kurang lebih ada 133 komen, termasuk sebagian sudah saya balas komennya. Kita akan FIQ dan bahas dengan detail satu persatu komentar-komentar yang masuk dan juga jawaban-jawaban yang pernah saya bahas sebelumnya di sini. Oke, ini pertama dari Mukti Palupi 2017 ya. Mengenai Kak, kalau mau masuk ilmu filsafat UGM jalur SBMPTN susah gak? Misal kayak persaingannya gitu atau passing grade-nya. Dan di sini kan saya sempat jawab 2017 juga, ini pas masih saya kuliah. Nggak kok, yang penting tetap semangat belajar dan yakin kalau kamu bisa kuliah di UGM. Memang beberapa tahun ini peminat filsafat UGM meningkat, tetapi bukan berarti itu menjadi halangan. Terus Andika Putra juga tanya, Kak, saya kelas 11 MIA, dan kebetulan saya tertarik dengan ilmu filsafat. Tolong rekomendasikan dong buku filsafat bagi pemula seperti saya. Baik, ini bisa jadi ide nih buat konten saya selanjutnya, rekomendasi buku filsafat bagi pemula ya. Jadi saya akan coba review beberapa buku koleksi saya waktu kuliah dan coba pilih-pilih lagi mana buku-buku yang cocok untuk pemula dalam mempelajari filsafat. Nah, ini saya menjawab tetap semangat untuk mendalami. Mungkin sedikit buku yang bisa saya rekomendasikan ini seperti Dunia Shopee dari Justin Gaither, pintu masuk ke dunia filsafat, Hari Hammersma, pengantar filsafat, Louis Katzoff, dan seri filsafat untuk pemula by Richard Osborne. Oh siap Kak, makasih banyak Kak dari Andika. Oke lanjut, Indar. Wait, aku rada shock Kak, sudah baca bukunya Justin Gaither. Beberapa termasuk Dunia Shopee serta menjadikan beliau penulis favorit. Dan membaca judul itu, Mari kenapa membuat semakin berminat masuk filsafat ya. Ini ada Dinda nih. Kak, mau nanya dong, kalau di jurusan ilmu filsafat ini bisa bahasa Inggris juga, sangat-sangat dibutuhkan ya Kak, tolong dijawab ya Kak. Terus ada Hani juga, kira-kira prospek kerja apa lagi Kak yang untuk lulusan filsafat selain kayak di atas? Aku tahun ini daftar SNPTN ambil filsafat karena aku suka, aku mau jadi dosen yang berarti lanjut S2. Nah, aku bingung nih Kak, lulus S1 aja nanti apa kerja apa ya? Oke, dijawab ya Kak, makasih. Oke, ini sempat saya jawab juga tanggal 8 April 2017. Thanks buat Hani atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk prospek kerja, sebenarnya jurusan filsafat itu jurusan yang cukup fleksibel dalam melamar pekerjaan. Karena akhir-akhir ini ya, bahkan sampai sekarang, banyak lowongan yang udah nggak terlalu ribet masalah jurusan, kecuali untuk lowongan-lowongan tertentu. Bahkan sebagian yang saya tahu, lowongan sekarang udah untuk semua jurusan. Untuk swasta ya, kalau CPNS tetap biasanya rata-rata jurusan-jurusan tertentu sudah ditentukan pas waktu melamar jadi PNS. Nah ini saya jawab kalau untuk prospek kerja sebenarnya fleksibel. Terus sekarang ini kebanyakan lowongan kerja mensyaratkan pada semua jurusan. Sepengetahuan saya juga S1 filsafat tadi bekerja jadi administrator akademik di universitas, kerja di berbagai kementerian, terus saya juga kok yang kerja di bank. Nah untuk prospek jurusan tak perlu terlalu dibikin ribet, follow your passion lah. Gitu. Nanti nemu caranya sendiri. Terus saya masih kelas 11 Kak, jurusan filsafat ini salah satu rekomendasi jurusan kalau nanti kuliah. Kalau boleh tahu selain UGM ada jurusan filsafat mana lagi ya? Oh ya Kak, sebetulnya saya aktif sekali di kegiatan kepramukaan. Kalau Kakak berkenan mungkin saya bisa sedikit bantu untuk skripsinya mengenai kependidikan kepramukaan. Realita, makasih ya. Nah, sekolah filsafat selain UI dan UGM dikelola swasta itu seperti STM Jakarta, STV Islam Jakarta, STR Teologi Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang, dan sebagainya. Boleh banget kalau mau bantu skripsi ini saya juga jawab nih. Nanti aku ID line mau wawancara sama teman-teman SD, SMP, SMK tentang kebijakan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Nanti next mungkin saya bahas sendiri ya. Karena skripsi saya nih sudah ada di Jurnal Filsafat tahun 2018. Nanti akan saya review juga mengenai skripsi saya yang udah dikutip beberapa lah sama ahli-ahli yang lain dari peneliti yang lain. Jadi
Ini cukup hangat pembahasannya mengenai kebijakan ekstrakurikuler pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Nih, saya lanjutkan. Ini adanya Ernita, kemudian Kak, saya kan masuk filsafat UGM tahun ini, tapi banyak omongan mau ngapain masuk filsafat, mau jadi pengangguran. Bagaimana Kak cara mengatasi situasi ini? Saya bingung antara mau lanjut atau mundur. Lanjut aja, hampir semua mau alami apa yang kamu alami. Yang penting itu tanggung jawab dengan pilihan yang telah kamu yakini. Selamat juga sudah diterima di filsafat UGM. Kemudian Kak, saya debater, suka beberapa kali dapat piala. Saya jurusan IPA, ranking paralel rata-rata 64 dari 300-an akreditasi sekolah A. Kira-kira bisa nggak ya lewat SNMPTN? Saya senang berargumentasi. Buku yang paling saya suka ada Soekarno, Penyambuli dan Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams. Insya Allah bisa di komponen penilaian SNMPTN kan pada nilai rapot, jejak sama alumni di kampus tujuan dan akreditasi sekolah. Terus ada Aurel nih. Assalamualaikum Kak, saya lulusan tahun ini yang terus kan untuk gap year. Saya tertarik sama ilmu filsafat tapi masih belum yakin nih sama kemampuan nanti kalau misalkan saya ngambil jurusan ini, tips atau arahan dari kakak buat saya gimana biar saya yakin kalau mampu. Makasih Kak sebelumnya. Kuncinya sederhana, diskusi dengan banyak orang berpengalaman, serta banyak-banyak baca, baik itu buku, googling, dan jangan lupa berdoa. Kalau masuk jurusan filsafat, belajar matematika masih ada belajar matematika, tapi ada belajar logika gitu. Minta ID line, di line nggak ada. Bisa kontak-kontak saya di line. Memang kalau untuk kontak yang dengan orang-orang baru biasanya saya fokuskan di line. Kak, dulu yang yakinin ortu gimana? Dia ngajak ortu diskusi nih, masih insight baru ke ortu. Kalau ilmuwan itu luas dan jalan sukses tiap orang beda karena tiap orang punya kecerdasan dan interest masing-masing. Sukses itu kan selalu ditentukan dengan materi. Jadi profesimu nanti sebagai hobi yang dibayar. Kak, sama ngomong saya masih dangkal. Sama-sama good luck ya. Dan jika lagi nih, Kak boleh dari di line. Ada di line di situs ini, silakan diakses. Kemudian Kak, aku mau minta jurusan filsafat tapi agak takut soalnya banyak yang ngetawain keputusan ini. Yang jadi masalahnya rapotku nggak selalu naik. Ada beberapa tahun yang turun. Kalau buat SNMPTN ini sulit pastinya. Dan kalau buat SNMPTN, apakah yang didahuluin itu anak IPS? Enggak, saya dulu dari SMK juga. Yang penting daftar dulu. Tidak perlu minder, takut bersaing dengan yang lain. Semoga dari lolos SNMPTN dan kuliah pesawat UGM. Semoga sekarang sudah ada kuliah pesawat UGM deh. Ini Pandaswari. Nah ini Kak, saya kelas 2 SM, kelas 12 MIPA. Insya Allah lulus tahun 2018, tapi sebenarnya jika dilihat dari segi nilai biasa aja atau bisa dikatakan kurang bakat dalam bidang tersebut. Justru ini nilai yang menunjang adalah pelajaran sejarah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Memang semenjak kecil saya tertarik dengan sastra, terutama puisi. Sebelumnya saya mantap ingin silang jurusan dan ini kuliah filsafat atau sastra Inggris, tapi malah diketawain dengan alasan terus lo belajar fisika, mati-matian, ngapalin terus matematika dan berkutat dengan kimia sama 3 tahun buat apa? Gak guna tahu. Udahlah kalau anak IPA ya ambil bidang itu, nikmatin. Yang penting lo yakin sama kemampuan lo. Tapi kalau memang dari awal saya minder dan takut, saya harus gimana? Lagi pula minat yang memang di bidang sastra Kak, bantuannya. Gimana Suari ya udah pernah saya jawabnya di komen di intip jurusan ya. Jadi take your time buat mikir sejenak tentang minat dan goals ke depan yang ingin kamu capai itu apa. Diskusikan dengan pilihanmu dengan saudara, sama orang tua, beri penjelasan dengan orang tua sama saudara terkait dengan pilihan dan jurusan yang kamu ambil. Kalau dulu saya sempat bimbang itu ambil tes minat bakat ke psikolog. Itu saran saya sih. Oke, Kak, saya mau tanya biaya jurusan filsafat cukup mahal atau bagaimana? Kalau di PTN itu jurusan filsafat, baik UGM, UI menggunakan sistem UKT menyesuaikan dengan pendapatan orang tua. Jadi, beda kalau di PTS itu bisa dicek di websitenya, di STF Dialarang. Ya, Kak, tahun ini saya belum lulus SNMPTN, gap year. Nah ini, sama pertanyaan gap review-nya tentang tidak takuti ateis. Nah ini penting, ini udah saya jawab juga. Kamu tanya dari SMK akuntansi bisa, saya dulu aja tekniknya bisa. Mau chat, WA, ini saya ada di ID line ya, Mas, saya juga sudah filsafat, buku-buku yang proses. Buku-buku sudah saya jawab semua juga, lain. Ini pengalaman tempat kos. Saat ide saya dihargai, mereka bilang ide saya berisi, alhamdulillah. Nih, juga mengenai
masuk filsafat. Kalian tanya masuk filsafat sih. Oke. Nanti mulai 2018. Double degree, matkul filsafat beda-beda. Jurusan filsafat, jurusan filsafat, masa debat tapi kurang, nggak usah takut, semua dipelajari, nggak usah takut. Terus CSMA, kedokteran, master filsafat bisa, nggak terbatas, bisa aja. Yang penting ada biaya sama ada waktunya, yang penting ada niatnya juga. Misalnya SMA sama di matematika atau logika ini bisa diasah. Saya dulu juga nggak terlalu pinter-pinter banget. Lulus nih sama nih pertanyaan rata-rata tentang masuk jurusan filsafat ini dari 2018. Saya sub juga beberapa, bisa dilihat. Saya coba langsung ke yang 2020 atau 2021 aja ya. Dari 2018 paling terakhir ini paling terakhir nih. Pertanyaan dari 2020 nih. Apa nih? Kamu mau nanya Kak, SNMPTN komputer rata-rata nilai yang untuk masuk filsafat berapa? Terus lagi nih pertanyaan. Tentang sharing, tanya Kak, saya kelahiran 97. Putus sekolah, bisa baca pakai C, bisa. Yang penting ijazahnya diakui deh. Bisa. Itu sekilas review dan FIQ menjawab pertanyaan tentang kuliah filsafat gimana ya. Bilang ateis kayak ya. Itu sih. Ini tambahan sekilas saja dari saya. Kalau saya yang banyak ditanyakan itu kan soal masuk kuliah. Gimana? Penting yakin aja dulu. Kalau SNMPTN selesai, yang penting sekarang itu belajar yang rajin, nilai rapotnya ditingkatin, banyakin prestasi akademik, non-akademik. Tuh, kemudian jangan lupa, kalau sana saya tambahan, kalau masih ragu mau masuk jurusan kuliah filsafat, coba ambil tes minat bakat ke psikolog, cari psikolog terdekat di kotanya teman-teman masing-masing. Di situ nanti teman-teman akan diarahin dan diberi konseling sama psikolog yang ahli langsung. Cari psikolog yang ahli, yang sudah sertifikasi psikolog, khususnya psikolog pendidikan, yang benar-benar ijazahnya S2, punya izin praktik, punya izin psikolog ya. Teman-teman jangan sampai keliru atau salah menentukan psikolog untuk masa depan teman-teman gitu. Terus lagi ini terkait kuliah udah sih filsafat seperti itu sih, kuliah filsafat ya. Memang gimana ya? Memang harus serak dan penuh perjuangan juga. Perjuangannya juga coba di kuliah, tapi juga di sosial juga gitu. Next, barangkali kalau teman-teman tertarik mau review lagi kuliah, boleh. Saya akan review juga. Saya kuliah S2 sekarang ilmu komunikasi di Universitas Surabaya. Kalau mau di-review silahkan komen di bawah. Nanti saya akan carikan waktu dan partner-partner yang pas untuk review kuliah S2 komunikasi di Universitas Surabaya. Gitu. Itu sih. Lainnya ada. Kalau mau teman-teman akses juga skripsi saya, bisa diakses di sini di Jurnal Filsafat. Skripsi saya akan taruh link di deskripsi kalau teman-teman minat dengan skripsi saya, baca-baca atau everything. Nanti ini akan saya review di video yang berbeda. Jadi skripsi saya ini membahas tentang, saya spoiler sekilas ya, nah skripsi saya yang sudah masuk ke jurnal Filsafat UGM tahun 2018. Jadi skripsi saya mengenai, ini judulnya Model Pendidikan Kepramukaan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Paul Freire. Saya review abstraknya aja ya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pendidikan kepramukaan Indonesia, mendeskripsikan pokok pemikiran pusat pendidikan Paul Freire, yang merefleksikan model pendidikan kepramukaan Indonesia dalam perspektif pusat pendidikan Paul Freire. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pro dan kontra Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hasil penelitian ini adalah pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya. Konsep filsafat pendidikan Paulo Freire merupakan konsep pendidikan pembebasan. Tujuan akhir keberadaan manusia adalah proses humanisasi, yaitu proses memanusiakan manusia.
Hakikat model pendidikan kepramukaan Indonesia secara umum merupakan pendidikan yang bersifat dialogis dengan hubungan intersubjektivitas. Humanisasi yang terdapat pada model pendidikan kepramukaan Indonesia terjadi ketika diterapkannya peraturan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib karena kesukarelaan dan kebebasan peserta didik dicederai dengan unsur paksaan untuk wajib mengikuti pendidikan kepramukaan sehingga praktik pendidikan terhadap masalah yang terdapat pada model pendidikan kepramukaan Indonesia menjadi terdistorsi. Sekian lengkap. Nanti saya akan review di video yang lain. Seperti itu. Ini linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dibaca, di-download boleh. Kalau yang masih ngerjain skripsi, kebetulan tentang pendidikan kepramukaan bisa dikutip juga. So, bebas. Jangan diskusi di next video. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton channel Rusdi Ahmad Junaidi. Nantikan video-video berikutnya dari saya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.